Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, kita bisa melanjutkan kegiatan rapat koordinasi kita setelah beberapa saat kita istirahat, sholat dan makan siang. Alhamdulillah, beliau Bapak Sekretaris BDM akhirnya bisa rawuh bersama kita untuk bisa memberikan sedikit pengarahan beliau. Barangkali dalam rapat koordinasi ini sangat kita butuhkan arahan-arahan terkait dengan pengelolaan kita, membimbing dan membina jamaah haji kita, sehingga diharapkan kita punya arah yang jelas dalam memberikan motor pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kepada Ketua LPHU PWN Jawa Tengah beserta seluruh jajaran termasuk direksi PT Ar-Rahmah Tour yang saya hormati, seluruh Bapak Ibu dari KBIH maupun LPHU, PDM se-Jawa Tengah yang saya hormati. Alhamdulillah bisa hadir silaturahim di Rakor LPHU se-Jawa Tengah. Pertama saya minta maaf dulu, saya sebetulnya jam berapapun tadi kesini itu intinya mau minta maaf. Mau minta maaf itu aja. Saya tidak banyak beralasan, tapi intinya tadi saya gatok acara di Kendal, itu sampai di Kendal itu di telepon Pak Muhajir, Pak Dodok sampai mana? Sampai DPRD Kendal. Acara rakor KMN di Kendal. Nah, dispo pimpinan itu Pak Hasan Asy'ari, kalau nggak bisa Pak Dodok. Pak Hasan Asy'ari tidak bisa, lah saya tidak ditembusi sekretariat. Asumsi saya ya Pak Hasan Asy'ari sudah bisa, ternyata tidak bisa, dan sekali lagi minta maaf. Mewakili Ketua PWN Pak Tafsir mohon maaf dan apresiasi yang tinggi kepada LPHU yang sudah aktif ya. Saya lihat sering rakor, koordinasi, evaluasi. Ini salah satu tanda-tanda organisasi itu hidup dan aktif. Saya dipeseni dulu waktu ketua IPM, dipeseni ketua PDM, Mas Dodo, ciri organisasi sehat itu kalau sering rapat. Karena kadang ada organisasi jalan tapi tidak pernah rapat, itu tidak sehat. Ternyata hanya ketua sama sekretarisnya sendiri yang jalan. Nah, itu enggak sehat. Maka di Muhammadiyah itu alhamdulillah dibiasakan rapat dan evaluasi, biar organisasi kita berjalan tapi juga sehat, tidak hanya berjalan saja. Yang kedua, saya apresiasi beberapa laporan LPHU kepada PWN ya. Satu, berkaitan jamaah haji yang dibimbing oleh masing-masing KBIH PDM. Ini 8 yang dilaporkan oleh LPHU PWM yang tertinggi. 1, Klaten. Mana Klaten? Wah, alhamdulillah hampir 800. Wah, ya, tepuk tangan Klaten, terima kasih ya. Kemudian Kota Semarang sama Kabupaten Magelang, Banjarnegara hampir mirip, 300-an. Mana ya? Terima kasih, semakin dipercaya oleh masyarakat. Kemudian Kebumen, Banyumas, Sragen, Solo mirip 250-an. Sragen salah Pak, Sragen 322. Ya, tepuk tangan untuk Sragen. Sekarang ketuanya kiai saya tambah moncer. Ya, Pak Budi Santoso ini kiai saya di pondok dulu, Pondok Kalong. Nah,
Oh, Banyumas sudah naik. Ini mungkin laporan tahun kemarin. Yang dilaporkan kan yang sudah selesai. Ya. Kemudian walaupun tadi juga banyak dinamika, sekarang paling tidak minimal jamaahnya 150-an ya untuk bisa dapat kuota pembimbing. 151 penting satunya. Itu saya kira insya Allah di Muhammadiyah itu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, dikomunikasikan dengan baik, insya Allah nanti ada jalan keluarnya. Amin ya. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu, ini juga laporan berkaitan dengan Ar-Rahmah. PDM yang sudah MOU menjadi agen ada 21 PDM. Karena banyak yang berapa ini, berarti 14 ya. Tidak perlu saya bacakan. Nah, yang belum tidak perlu saya bacakan. Saya membacakan yang baik-baik saja. Ya. Kemudian walaupun memang dari 21 yang MOU ini belum semua mengirim jamaah. Ya. Minimal sono niat apik sih. Tapi juga ada hebatnya, ada yang belum MOU tapi rajin ngirim jamaah. Wah, ini yang penting apa? Kira-kira penting di teken orang ngirim apa orang ngirim penting teken? Kirim sih. Nah, ini yang belum, ini saya apresiasi, ini yang hebat. Burung salamannya langsung ngirim. Ya, saking percayanya rasa apa kalau Pak Tafsir itu kalau bank di Muhammadiyah nggak usah MOU-an, penting mudah, murah, berhadiah. PDM Demak. Wah, kemudian Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Klaten, Kabupaten Banyumas. Ini belum teken kontrak nih wis ngirim jamaah. Tepuk tangan. Saking percayanya karo Ar-Rahman, masuk rasa MOU-an, penting kan kirim jamaah daripada teken orang ngirim. Salah deh. Saya ulangi. Yang sudah setor dan jamaah tapi belum MOU ada 8. Karena ini sudah setor jamaah harus dibaca. PDM Kudus. Ya, ada ya. Memang belum teken MOU, tapi sudah kirim banyak ya. Kemudian Purworejo, Wonogiri, Pekalongan, Pemalang, Grobogan, Cilacap, Karanganyar. Ini rum teken MOU wis ngirim jamaah. Berarti yang 5 tadi salah baca. Mesti Klaten kaget tuh kok wis dianggap ngirim. Ya. Ini beberapa laporan dari LPHU Jawa Tengah ke PDM. Tetap kita apresiasi, terima kasih. Dan yang belum MOU atau belum ngirim jamaah monggo. Yang kedua yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu, gini, fokus PWM dan PDM sudah ditetapkan di konsolidasi regional Jawa Tengah pas milad Muhammadiyah 2000 kemarin November ya 25 itu untuk menetapkan 5 prioritas Muhammadiyah Jawa Tengah, 5 prioritasnya. Dan nanti apa irisannya dengan LPHU? 1 prioritas Muhammadiyah Jawa Tengah itu adalah penguatan KMM, Kop Mubalek Muhammadiyah. Karena apa Bapak Ibu? Kita mau membangun 3J, jamaah, jamiyah, jariyah. Ini semua tidak akan terbangun kalau kita tidak punya mubalek yang membina jamaah kita, ngisi pengajian di pelosok-pelosok ranting kita, di masjid-masjid kita.
Jangan sampai masjid kita, ranting kita, akad pagi kita seperti yang diguyonkan Prof Mukti, seperti kaleng kongguan isinya terengginan. Itu masjid Muhammadiyah, aumnya Muhammadiyah, tapi sing isi ngaji orang Muhammadiyah. Maka ini penguatan KMM. Makanya ini tadi konsolidasi KMM saya prioritas hadir karena saya ingin menekankan ini prioritas. Mubalik ini yang kadang tidak kita perhatikan. Pokoknya sing kita era menghasilkan duit era digatekin. Padahal inilah roh Muhammadiyah. Selain tarjih ya corongnya penyiarnya adalah tabligh. Maka ini jadi perhatian kita. Yang kedua prioritas Muhammadiyah adalah penguatan CRM, cabang, ranting, dan masjid Muhammadiyah. Ini akar kita. Bapak Ibu, piramid kita itu piramid terbalik sekarang. Atasnya besar, bawahnya meruncing. Kalau piramid terbalik itu gampang golin. Dan itu yang terjadi di kita. PWM, PDM itu gemuk-gemuk. Rantingnya tidak ada orangnya. Jadi rantingnya untuk jadi pimpinan jorokan tadi. Nang PDM rebutan. Pimpinan jorok alias hasil jorokan. Maka apa? Mari kita balik piramidnya. Yang gemuk itu mestinya ranting cabang masjid kita. Kalau ranting cabang masjid gemuk makmur, PDM itu kasarannya diurusi 15 orang cukup. Tinggal pencet tombol. Tapi walaupun PDM yang ngurusi 100 orang, dipencet-pencet cabang rantingnya ya orang mau sing mangkat. Karena nggak ada orangnya. Maka ini jadi perhatian kita. Maka bagaimana jamaah haji kita, umroh kita, monggo ada pembinaan sambil jalan itu tentang kemuhammadiyahan dikenalkan. Kita paham jamaah kita tidak semuanya dari Muhammadiyah, tapi perlu dikenalkan bagaimana nanti bisa aktif di Muhammadiyah. Yang ketiga prioritas kita adalah bagaimana PDM, PWM kita bisa MPM, maju, profesional, modern. Makanya ini sudah dibuat standar PDM yang MPM, maju, profesional, modern itu cirinya apa? Nanti ada penilaian rutin 3 bulan sekali. Karena ini prioritas muktamar tentang reformasi dan transformasi manajemen organisasi Muhammadiyah menuju MPM, maju, profesional, modern. Salah satunya yang sekarang diinstal adalah aplikasi Muhammadiyah, Super App Muhammadiyah, Satumu. Maka saya yakin yang di sini bisa jadi 95% belum e-khatam, gitu. Nah, nanti mulai diaktifkan e-khatamnya lewat Masa. Nanti aplikasi di HP, tulis di Play Store Masa. Nanti itulah Super App-nya Muhammadiyah. Ya, semua beregistrasi. Khatam lama harus diklaim ulang di e-khatam. Nah, inilah MPM. Ya. Nah, nanti teknis di PDM. Yang keempat adalah penyehatan aum. Bapak Ibu, sekolah kita banyak yang mulai ketinggalan zaman, terseok-seok. Maka mari kita revitalisasi aum kita. Mumpung ini momentum bagi Muhammadiyah. Ya, punya Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar, Menteri Dikti. Ini momentum benahi aum kita. Kor gerakan Muhammadiyah itu terkenal ya pendidikan kesehatan. Tapi sekolah kita akhir-akhir ini terseok-seok kalah dengan sekolah-sekolah baru yang baru lahir kemarin, yang kebanyakan berbasis korporat. Maka kita kemudian membuat inisiasi tentang sekolah hibrid Muhammadiyah. Tidak perlu saya detailkan karena ini KBIHU, nanti malah tambah muat. Fokus saja, fokus KBIHU. Nah, yang kelima inilah nanti yang beririsan dengan LPHU.
berkaitan belanja berjamaah. Ya kita mulai dari aum kita mau belanja berjamaah. Rumah sakit, coba putaran rumah sakit kita setahun itu sekitar 5 triliun. Siapa yang menikmati? Siapa yang menikmati? Hutang PDM se-Jawa Tengah itu berdasarkan rekon PVM ada sekitar 4,5 triliun. Mayoritas di rumah sakit dan perguruan tinggi. Siapa yang menikmati? Maka belanja berjamaah. Apa hubungan irisan dengan LPHU? Bapak Ibu itu ngurusi jamaah haji. Yang ujungnya di sana adalah pengen berjamaah umat Islam sedunia di Mekah, Madinah. Maka mari kita awali dari hal yang kecil di tempat kita, mulai berjamaah. Ya, mulai berjamaah. Seperti apa berjamaah kita? Satu, tadi yang sudah jalan ya. Mari jamaah umroh kita. Ini belanja berjamaah, bersatu lewat Ar-Rahmah. Perlahan lah, saya lihat tadi progresnya Ar-Rahmah luar biasa. 24 itu baru 700-an. 2025 naik hampir 2 kali lipat, sekitar 1,400-an, naik 2 kali lipat. Saya tanya target 2026 berapa? 2000. Saya katakan kurang, harusnya ya 3.000 atau minimal 2.500, naik 2 kali lipat. Loh ini kan saya lihat kan baru PDM beberapa yang nyetor. Oh, kalau coba dinaikkan lagi kan 2 kali lipat Mas Fikri ya. Coba ya ginilah, kita paham ini berkaitan ekonomi itu tidak semudah kita menggeser KMM atau majelis tarjih ya. Ini urusan ekonomi ya, perlahan. Yang penting saya minta Ar-Rahmah terus evaluasi, dengarkan PDM, dengarkan KBIH PDM, apa masukannya, perbaiki terus. Nanti insya Allah kalau Ar-Rahmah bagus, tanpa kita kejar-kejar PDM pun pasti akan ikut gabung. Maka mari kita berjamaah umroh ini. Tata kelola ekosistem umroh kita siapkan. Sekarang pemerintah saja dengan kementerian baru sudah pengen membangun ekosistem umroh yang jamaahnya mungkin 2 kali lipat dibandingkan jamaah haji dalam setahun. Besok sudah akan mulai diberi opsi umroh lewat asrama haji. Ini membangun ekosistem. Maka mari kita di internal sama ya, perlahan kita geser. Yang penting Ar-Rahmah perbaiki terus. Nanti tugas PDM itu ngidik-ngidik PDM. Nah itu aja. Tapi kalau tidak baik, pokoknya ditik-itik, disuruhnya bergegel. Nah, maka diperbaiki terus Mas Fikri. Dan alhamdulillah saya dengar beberapa customer yang berangkat, saya juga menyaksikan langsung. Saya kemarin memang saya niati Mas Fikri, saya mau ikut umrohnya Ar-Rahmah. Batin saya pokoknya saya mau supervisi Ar-Rahmah. Dan alhamdulillah respon jamaah bagus. Saya tadi tanya Mas Fikri, keluarga saya sekitar 25 mau umroh sekeluarga, kira-kira berapa budgetnya? Mau dihitungkan, kemudian dapat budget terbaik. Ya. Nah, itu satu berkaitan dengan umroh. Yang kedua, Bapak Ibu, berkaitan dengan pengelolaan jamaah haji kita. Mari kita mulai konsolidasikan. Satu, berkaitan sejak di tanah air, bimbingan bersama. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan di UMS di Danau Hudan. Sudah 2000 lebih ya. Enggak, yang jamaah haji berapa? Ya, 2000 lebih uangnya.
Alhamdulillah dari sekitar 5.000 ya jamaah haji kita, 5.500-an, berarti separuh kurang sedikit. Ya nggak apa-apa, yang penting terus digerakkan. Di Muhammadiyah itu saya lihat polanya itu hanya pokoknya ojo kesel juwei ya dileke, ditekokke, ya situ terus. Mosok ya ora terke suwe-suwe. Klaten kan paling ya Pak Iska, pripun kabare, ngono suwe-suwe ngerti maksudnya Mas Dodo. Ya, maka mari satu tadi bimbingan bersama. Ada kendala pasti, ada kekurangan pasti. Dengarkan apa masukan jamaah, apa masukan PDM, KBH, PDM. Perbaiki terus. Insya Allah ketemu. Dan kita tidak usah tergesa-gesa langsung besar. Aroma juga saya wanti-wanti, jangan tergesa-gesa langsung besar. Kadang kalau kita instan nanti ya tidak umur panjang. Seperti kita nanam pohon itu. Nek pengen instan dampoh yang nyetek atau nyangkok, ditandur sesasi setengah tahun moh langsung. Tapi tidak umur panjang, tidak kuat akarnya. Ketendang angin sedilo ambruk, 3 sedilo garing. Tapi kalau kita geder dari kecil, perlahan tumbuh, ini tahan hama, tahan angin, tahan kemarau, tahan badai. Itu Mas Fikri. Sehingga tidak usah tergesa-gesa besar. Penting perbaiki terus, bertumbuh. Nah, yang ketiga nanti di Mekah Medina berkaitan dam. Memang ini pokoknya kita juai aja. Nah, kemarin pas umroh saya juga cerita banyak dengan PCIM sana yang mendampingi rombongan saya berkaitan dam. Ini saja pemerintah sudah mulai revolusioner dan disembelih di Indonesia. Ini sesuatu pemikiran yang revolusioner. Lah kita masa yang terkenal pembaharu malahan mengelola dengan tradisional. Tradisional itu kok golek dhewe-dhewe, maklaran dhewe-dhewe itu sangat tradisional. Minimal lah Bapak Ibu mari berjamaah, belanja berjamaah dam ini. Saya kemarin ya lihat kan diputarkan, saya kebetulan diajak supervisi haji sama Prof. Wajir saat itu masih Menko. Itu ditunjukkan tempat pengadaan kambing, domba, penyembelihan, pengolahan daging. Itu rasa-rasa jadi bukan ya. Pokoknya ini hanya untuk kita guyonan rombongan. Ya ini sejumlah jamaah haji tenanan orang. Ya. Ada yang bisa memastikan pesanan kambing kita itu dipesankan sesuai jumlah kambing. Ada ya? Ya mudah-mudahan amanah betul ya. Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita bukan masalah kita tidak usah mencela orang lain, tetapi mari kita benahi di internal kita. Berjamaah. Loh kita punya PCIM. Nek kita karo dulur dhewe ora percaya. Arep percaya karo sapa nek? Nah, PCM ada kurangnya, ada kelemahannya pasti. Tetapi apa? Mari kita perbaiki bareng-bareng. Ya kita perbaiki bareng-bareng. Kemarin kan saya lihat polanya sudah bagus nih LPH. Habis haji evaluasi perbaikan, haji lagi evaluasi. Nanti akan ketemu polanya yang pas. Maka mari ini diperbaiki terus. Dan alhamdulillah kemarin sudah ya hampir separuh ya yang ikut dam kita dari jamaah kita yang 5.000-an itu. Nah, coba ini kita perbaiki dan kita berjamaah tadi, belanja berjamaah di internal kita. Ini tahun kemarin saja Basnas sudah dapat kambing sekitar 1.000 kambing dam yang disembelih di Indonesia. Kebetulan salah satu vendor kambing itu teman saya yang vendor Lazismo, yang rendangmu itu.
pengadaan kambing. Nah, ya kita belum sampai target, kita belum sampai memutuskan bisa di Indonesia, tapi kita memutuskan bisa berjamaah disembelih di sana. Nanti kalau target memang membolehkan ya bagus lagi, ya bagus lagi. Nah, ini saya lihat beberapa artikel sudah mulai menyuarakan tentang dam di tanah air, dan beberapa pendapat ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ini masalah ijtihad, ini masalah fikih. Masalah fikih berbeda biasa. Nah, itu saya kira beberapa hal yang ingin saya tekankan. Intinya apa? Saya baru merancang Bapak Ibu setiap UPP kita. Jadi saya baru nata setiap UPP kita bagaimana punya lembaga ekonomi yang menghasilkan, yang produktif, bisa menopang pembiayaan program kerja UPP. MPKSD ini kita coba siapkan training center sekaligus nanti jadi hotel. Misalnya LPHU sudah punya Ar-Rahmah. Apalagi hampir semua UPP ini kita kalau di Dasmen dan MPKU tidak usah dibicarakan lagi, sama majelis ekonomi bisnis. Nah, kecuali nanti mungkin majelis tablik dan majelis tarjih itu digendong terus kalau PBN ya patut. Ya, tapi lainnya coba punya lembaga ekonomi yang produktif sehingga Pak bisa mandiri, ya, bisa mandiri. Nah, itulah kemandirian di Muhammadiyah. Bapak Ibu, kelebihan Muhammadiyah adalah kemandirian dan jaringan yang kuat. Maka mari dalam komunitas haji dan umroh kita ini kita pakai. Inilah kelebihan kita, punya jaringan dari atas sampai paling bawah. Lu lihat biro umroh yang tidak punya jaringan sama sekali aja masifnya luar biasa. Ya. Nah, saya kira ini terima kasih sekali pada Pak Yai Saidun yang terus menggerakkan dengan sabar LPHU dan seluruh tim. Terima kasih juga tingkat PDM yang pokoknya sabar membina jamaah haji. Dan insya Allah kalau kita bisa membina haji dan umroh dengan bagus, mereka itu dalam tanda petik hidupnya sudah selesai. Nek nanti berkenan dengan Muhammadiyah, wis tonyak nyok, karena dia sudah selesai dengan hidupnya. Wis orang ngoyak ekonominya, orang ngoyak dunyanya, pengen berserah diri kepada Allah. Hanya bagaimana kita bisa mengambil hatinya dengan baik. Saya kira ini terima kasih sekali, dan sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan. Sekian, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.